Halo sedulur, jumpa lagi dengan saya Bagus Purnama dari Yogyakarta. Kita bahas konsep leluhur yang saya rasa lebih tepat di saat ini. Bagaimana isinya? Monggo kita simak sampai selesai. Baik sedulur, akhir-akhir ini saya sering mendengar bahwa ada rapat leluhur di Gunung Lawu, ada rapat leluhur di Gunung Merapi, ada rapat leluhur di pantai selatan, pantai utara, atau dimanapun whatever. Tapi kalau kita bicara spiritual modern, kita harus menyesuaikan dengan realitas yang ada. Dan mari kita berpikir secara logika. Caranya bagaimana? Tidak usah leluhur agung yang jauh. Kita menghormati leluhur kita sebatas orang tua, kakek, nenek, sampai simbah gantung siwur, itu sudah cukup bagus. Dan cara menghormatinya itu berbeda-beda. Kalau kita pakai logika, apakah mereka masih bisa menerima kopi? Masih bisa meminum teh? Masih bisa meminum air putih? Masih bisa memakan makanan yang kita sajikan? Tidak. Tidak. Kita pakai logika kita. Mereka sudah ada di dimensi lain. Kita bicara kematian. Kalau ada orang yang mendengar ada siksa kubur, yang disiksa siapa? Sedangkan kalau seseorang yang sudah mati dalam hal lepas jiwa halus, badan halus dengan fisik, itu sudah tidak merasakan apa-apa. Lalu kenapa badannya disiksa? Masih menangis. Kita masuk logika enggak? Kalau saya rasa ini tidak masuk realitas. Jadi orang meninggal itu ya udah jasadnya saja yang ada di situ. Tapi badan halusnya sudah keluar. Nah, masalah nanti badan halus ini keluar masih di alam penunggu atau pengerantosan kalau Jawa, nunggu pengadilan, atau masih di alam yang bawah gentayangan, atau langsung masuk ke nirwana. Karena selama hidup sudah mencapai kesadaran murni tentang penciptaan. Hanya itu. Lalu tidak ada siksa kubur itu sebetulnya. Nah, kalau kita bicara orang-orang mati suri dan kita mempercayainya, mereka cerita bahwa saya melihat ini, saya melihat ini, saya melihat ini. Ini karena orang yang mati suri itu terikat oleh dogma, terikat oleh kalimat-kalimat yang terucap dan itu terekam di bawah sadar. Sehingga kalau orang spiritualis menyebutnya itu halusinasi. Jadi ketika mati suri itu bisa disebut keadaan di mana badan ini atau fisik ini off, tapi jiwanya masih on, berada di tempat lain, di perbatasan. Jadi belum masuk ke alam dimensi lain
yang selanjutnya, tapi masih di perbatasan. Nah, di saat itulah halusinasi atau ilmu alam pikiran bawah sadar manusia itu yang sangat mempengaruhi. Biasanya seperti ini dipengaruhi oleh dogma. Ketika di dalam ajaran tertentu dikatakan kamu nanti kalau mati akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ini teringat terus. Ini sangat masuk di pikiran dia sehingga dia ada di alam bawah sadar, dan ketika dia mati suri dia melihat itu. Kalau kebenarannya orang Jawa percaya bahwa itu jasad mau dicincang-cincang, itu jasad mau dibakar, itu jasad mau diapapun, sudah tidak merasakan apa-apa. Jadi bagaimana cara kita menghormati leluhur kita? Cukup kita doakan. Karena kalimat inilah yang membukakan jalan bagi leluhur kita. Dan ingat, leluhur kita tidak akan bisa mencapai, misalnya ketika di alam bawah, tidak akan bisa mencapai alam berikutnya, dimensi lebih atasnya, kalau tidak didoakan oleh anak cucunya. Seperti lakon Pandu Swarga. Jadi anak itu harus mikul dhuwur mendem jero. Nah, disitulah anak wajib mendoakan leluhurnya. Nah, dengan ini doa-doa kita ini terasa seperti cahaya bagi jiwa-jiwa ini tadi. Jiwa-jiwa ini tadi merasa seperti berada di alam yang gelap, tiba-tiba ada lorong cahaya, ada cahaya, maka ini bisa buat jalan masuk ke dimensi atas. Tapi bagaimana kalau leluhur kita kebetulan yang sudah tercerahkan dan mempunyai benar-benar kesadaran murni? Maka bisa jadi leluhur ini akan menitis kepada keturunan kita atau bahkan kita. Nah, ini yang memberikan jalan kepada kita untuk mengetahui di alam-alam sana seperti apa. Nah, itu yang poin yang pertama, poin yang penting pertama. Kemudian poin penting kedua, seperti yang saya singgung tadi, ada leluhur agung sedang rapat di sana, di sini. Nah, kita bahas leluhur agung dulu. Leluhur agung itu benar-benar orang yang sudah mencapai kesadaran murni, sehingga sudah hidup di dimensi nirwana. Lalu bagaimana leluhur itu bisa mengintervensi kehidupan kita, kehidupan bernegara kita, kehidupan bermasyarakat kita? Ini sangat tidak masuk di akal. Mereka sudah beda dimensi. Dan kalau ada yang bisa berkomunikasi dengan mereka, paling tidak harus satu frekuensi. Artinya harus benar-benar orang yang mempunyai kesadaran murni, sehingga satu frekuensi lalu bisa menyampaikan visi misi dari leluhur agung ini yang belum terselesaikan. Jadi tidak bisa misalnya, wah, anak indigo mengira bahwa ini ada rapat agung, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu saya rasa halusinasi yang ada. Dan sangat sedikit sekali orang yang saat ini itu mempunyai kesadaran murni dan kesadaran penuh.
sehingga bisa berkomunikasi dengan leluhur agung. Lalu ada ajaran yang ayo kita nyekar ke makam, ayo kita, ini sebetulnya budaya, bukan dalam rangka kita berkonektivitas dengan leluhur agung, berkomunikasi dengan leluhur agung. Tidak, ini budaya kita untuk mengenalkan anak cucu kita bahwa tahu ini dulu adalah makam dari Raja A, ini dulu leluhur agung kita, ini dulu orang yang pernah hidup sebelum kita. Nah, dari situlah anak cucu kita tidak akan lupa, nanti terus akan diturunkan. Budayanya seperti apa? Ayo nyekar, ziarah ke kubur, bahwa di situ makam dari leluhur agung. Itu saja, tapi tidak bisa kita koneksi lalu berbicara dengan leluhur agung itu seperti kita bicara saat ini, walaupun dengan cara metafisik. Jadi dunia metafisik ini dunia yang tidak bisa dibuktikan, dan itu sangat menurut perspektif pandangan orang masing-masing, tidak akan sama pengalamannya. Maka dari itu kita harus mengedepankan realitas, kita kedepankan logika kita. Kalau kita nyekar tujuannya apa? Kita ajari anak cucu kita bahwa dulu simbahmu dimakamkan di sini, agar tidak lupa. Ada tradisi nyekar. Nah, ini budaya. Jadi buat teman-teman, ayo dipahami bahwa leluhur kita itu sudah beda dimensi dan kita tidak tahu. Kita contohkan sekarang saja, misalnya Presiden A dulu memimpin kita dengan baik, tapi ada sisi buruknya. ABC setelah lengser, ABC-nya dibongkar sisi buruknya. Apakah beliau bisa dikatakan punya kesadaran murni dan bisa menjadi leluhur agung? Belum tentu. Mungkin beliau juga ada di dimensi yang masih menunggu untuk nites, untuk menyelesaikan tugasnya. Ini contoh. Misalnya Raja A, Tribuana Tunggadewi misalnya, masih ada kekurangan ini. Dan apakah itu bisa benar-benar sekarang menjadi leluhur agung yang masih di alam nirvana? Kita tidak tahu. Jadi dalam video ini saya hanya ingin mengharapkan teman-teman belajarlah mengenali diri sendiri, memakai logika dan rasional. Kita gunakan rasa kita, rasa sejati kita. Rasa sejati ini adalah rasa yang diberikan oleh Tuhan seperti tadi yang saya bilang, Nur Muhammad atau Roh Kudus, yang penuh dengan cinta kasih, tanpa tendensi, tanpa ikatan dogma, tanpa ikatan apapun di dalam pikiran, dan kita pikirkan diri kita saja. Sebaiknya bagaimana, lalu kita akan melangkah seperti apa, itu yang lebih baik daripada kita menghujat pimpinan, daripada kita menghujat orang lain, kita menjelek-jelekan orang. Belum tentu kita mampu seperti mereka. Jadi mari kita koreksi diri sendiri, itu yang lebih baik. Sedulur, bijaklah dalam menyikapi
perkembangan spiritual yang sedang booming ini. Tetap pakai nalar, logika yang rasional. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata saya Duh Bagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.